Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah satu ide dari materi yang kamu kasih, yang terus terang bikin saya berhenti dan mikir ulang. Ide yang mana nih? Temanya kan soal membangun profil ya, atau merek di dunia yang udah bising banget. Pertanyaan klasiknya kan selalu, gimana caranya biar kita didengar? Iya. Biasanya jawabannya, ceritain kisahmu lebih keras, lebih sering. Nah, justru itu. Penulis buku ini nawarin strategi yang disebut cheat 31 yang benar-benar kebalikannya. Tepat sekali. Inti dari cheat code ini, kalau boleh dibilang, provokatif tapi sederhana banget. Jangan ceritakan kisah Anda sendiri, biarkan orang lain yang cerita. Betul. Biarkan orang lain yang menceritakannya untuk Anda. Dan ini bukan sekedar trik loh. Ini pergeseran fundamental. Gimana tuh maksudnya pergeseran fundamental? Ini mengubah posisi Anda di mata publik. Dari yang tadinya kelihatan kayak orang yang berusaha jualan sesuatu, Jadi sosok yang memang layak diberitakan. persis dari promotor jadi bintang. Dari promotor jadi bintang, wah saya suka istilah itu. Oke, mari kita bedah strategi ini. Misi kita hari ini, kita gali deh isi kepala penulis ini. Boleh. Kenapa pendekatan yang kedengarannya pasif ini justru katanya efektif banget. Terus filosofi di baliknya apa? Dan yang paling penting ya, gimana kita bisa menerapkan langkah-langkah praktisnya di dunia nyata. Siap? Kita bongkar satu-satu. Mari kita mulai dari klaim dasarnya dulu yang menurut saya jadi fondasi semua ini. Penulisnya bilang, kalau Anda yang ngomong perusahaan Anda hebat, itu jatuhnya Menyombongkan diri, pamer. pamer kan? Tapi kalau misalnya seorang jurnalis terkemuka nulis hal yang sama persis di medianya, itu jadi berita. Jadi fakta. Secara logika kan masuk akal. Tapi kenapa ya? Kok perbedaan ini efek psikologisnya bisa sedalam itu? Karena ini nyentuh inti cara kerja otak kita. Ini bukan cuma soal jurnalisme, tapi ini prinsip psikologi sosial. Namanya, social proof, bukti sosial. Oke, social proof. Iya, kita sebagai manusia itu cenderung percaya sesuatu itu valid kalau kita lihat orang lain. Apalagi sumber yang kita anggap netral atau ahli juga percaya. Contoh paling gampang gini deh. Kamu mau coba restoran baru. Lebih percaya mana? Brosur restoran itu yang bilang, masakan kami paling enak sedunia? Atau review bintang 5 dari puluhan pengunjung di internet. Nah, itu dia. Nggak mungkin salah kan? Oke. Perumpamaan restoran itu kena banget. Jadi media itu ibarat kumpulan reviewer profesional untuk sebuah ide. Tapi kan sekarang banyak yang skeptis sama media ya. Banyak yang bilang media punya bias. Apa prinsip ini masih sekuat itu? Pertanyaan bagus banget. Landscape media jelas sudah berubah. Tapi intinya bukan soal objektivitas yang mutlak, tapi soal persepsi objektivitas. Persepsi. Betul. Sekalipun pembaca tahu media A atau B punya, katakanlah, kecenderungan politik, mereka tetap melihatnya sebagai institusi yang ada proses editorialnya, ada pengecekan fakta, ada kurasi, ada gerbang penjaganya, gitu. Iya. Nggak sembarang orang bisa masuk. Makanya, ketika kisah Anda berhasil lolos dari gerbang itu, nilainya otomatis naik. Stempel pengesahan dari pihak ketiga ini ngasih kredibilitas yang, nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli dengan iklan jutaan dolar sekalipun ya. Nggak akan sama efeknya. Dan katanya efeknya nggak berhenti di satu artikel aja. Penulis menyebutnya hadiah yang terus memberi. Maksudnya kayak efek domino gitu. Persis domino. Bayangin aja ekosistem media itu kayak sekumpulan predator yang lapar cerita. Haha, oke. Ketika satu media besar nerbitin cerita eksklusif tentang Anda, media lain pasti lihat. Mereka nggak mau ketinggalan kan? Iya, gengsi. Jadi mereka ikut memberitakan. Mungkin ngutip artikel pertama, terus nambahin sudut pandang baru sedikit. Penulisnya bahkan sempat bercanda. Katanya di sekolah jurnalisme itu, diajarin cara menyontek berita orang lain secara etis. Wah, menarik. Jadi satu percikan bisa jadi kebakaran besar ya? Dan semuanya berawal dari satu cerita yang bukan Anda sendiri yang memulai. Itu kuncinya. Oke, secara teori ini kuat banget. Sangat masuk akal. Tapi sekarang kita ke bagian yang susah nih. Praktiknya. Nah, ini dia. Gimana caranya bikin jurnalis mau cerita soal kita? Kan nggak bisa kita ujuk-ujuk telepon kantor berita dan bilang, tolong dong beritain saya. Penulis ini kan ceritain pengalamannya di 1800 Gojong yang jujur aja bikin topik jasa buang sampah jadi seksi itu kan Tantangan luar biasa. luar biasa. Jadi apa rahasianya? Rahasianya,
Dan ini yang paling penting adalah ini bukan tentang trik atau manipulasi. Ini soal membangun hubungan yang tulus. Hubungan. Oke, penulis menguraikannya jadi 3 pilar. Pilar pertama, otentisitas. Anda harus punya cerita yang beneran bagus dan jujur. Jangan coba jual sampah dalam tanda kutip. Maksudnya? Kalau produk Anda biasa aja, ya jangan bilang itu revolusioner. Reputasi jangka panjang itu aset paling berharga. Sekali aja ketahuan bohong sama jurnalis, pintu itu ketutup selamanya. Poin penting. Jadi kualitasnya harus ada dulu. Terus pilar kedua apa? Rasa hormat. Perlakukan jurnalis itu sebagai profesional yang sibuk dan cerdas, bukan alat PR Anda. Mereka itu dibombardir ratusan email tiap hari loh. Bener. Jadi kalau kita kirim email yang panjang, nggak personal, isinya cuma siaran pers, ya langsung dihapus. Pahami dulu apa yang biasa mereka tulis, apa minat mereka. Tunjukin kalau kita udah ngerjain PR. Nah, pilar ketiga ini yang menurut saya paling game changing. Bukan cuma soal memberi mereka cerita. Benar sekali. Pilar ketiga itu pertukaran informasi. Jurnalis itu kan pusat informasi. Mereka ngobrol sama puluhan orang di industri Anda tiap minggu. Mereka tahu banyak gosip berarti. Banget. Mereka tahu tren, gosip, apa yang bakal terjadi. Nah, penulis menyarankan kita balik dinamikanya. Jangan cuma presentasi, tapi tanya pendapat mereka. Oh, menarik. Contohnya gimana? Tanya aja, menurut Anda, apa sih yang lagi seru di industri ini sekarang? Tunjukkan minat tulus sama kerjaan mereka. Ini mengubah hubungan dari transaksional. Jadi simbiosis. Tepat, jadi simbiosis. Anda jadi sumber buat mereka, dan sebaliknya. Tapi jujur aja nih ya, apa ini nggak sedikit manipulatif? Maksudku kita kan bangun hubungan otentik ini karena pada akhirnya ada maunya. Iya, liputan. Iya, liputan. Apa jurnalis nggak lihat itu kayak ada udang di balik batu gitu? Itu keraguan yang valid, dan penulis juga bahas itu. Kuncinya itu di niat dan konsistensi. Jurnalis juga tahu kok Anda punya agenda. Tapi bedanya adalah, apakah Anda cuma muncul pas butuh sesuatu, atau Anda konsisten hadir sebagai sumber yang ngebantu? Pernah nggak Anda kasih info soal perusahaan lain yang menarik, atau menghubungkan mereka dengan narasumber lain? Oke. Jadi ini soal investasi jangka panjang ya? Betul. Anekdot penulis soal nongkrong di bar sama reporter itu contoh sempurna. Tujuannya bukan buat jualan cerita tiap saat, tapi buat jadi bagian dari komunitas mereka, membangun kepercayaan. Oke, jadi fondasinya adalah hubungan, bukan transaksi. Anggaplah hubungan ini udah kebangun. Sekarang saatnya beraksi. Apa yang kita sampaikan? Nggak mungkin kan kita cerita seluruh sejarah perusahaan? Tentu nggak. Nah, disinilah seninya. Menurut penulis, semuanya berawal dari satu hal, sebuah hook atau kail. Hook? Kail? Iya, kail yang tajam. Kail ini adalah inti cerita Anda, yang dipadatkan jadi satu kalimat yang begitu ringkas dan provokatif sampai mustahil buat diabaikan. Nasihatnya jitu banget. Posisikan diri Anda sebagai penulis yang mikir kayak pembaca. Judul berita apa yang bakal bikin kita berhenti scrolling dan langsung klik ya? Itu dia. Bisa kasih contoh hook yang bagus, biar kebayang. Contoh terbaik ya dari perusahaan penulis sendiri, Keep. Hook yang dia pakai cuma 5 kata. Saya menjual iklan yang disukai orang. Tunggu, cuma itu? Cuma itu. Coba dibayangin, kamu jurnalis teknologi yang tiap hari dengar istilah platform sinergi yang disruptif. Terus kamu dengar kalimat sesederhana dan separadoks itu? Reaksi pertama pasti, hah, maksudnya gimana? Iklan yang disukai orang? Nggak mungkin. Dan saat itulah mereka kepancing. Kyle itu menciptakan semacam celah pengetahuan di benak mereka. Rasa penasaran yang harus dipuaskan. Wow, itu jenius. Sederhana banget tapi langsung mancing pertanyaan. Kenapa ya kita seringnya malah bikin penjelasan yang rumit dan penuh jargon? Karena kita terlalu dekat sama produk kita sendiri. Kita tahu semua detailnya dan kita pengen ceritain semuanya. Kita lupa orang luar cuma peduli sama satu ide besar yang menarik. Menemukan Kyle itu emang susah sih. Makanya penulis juga ngasih trik mini, kalau Anda kesulitan, sewa aja publisis profesional. Mereka itu senimannya dalam hal ini. Baiklah, ini bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Kita udah punya hubungan, kita udah punya Kyle yang tajam, lalu gimana kita mengubahnya jadi berita nyata? Nah, ini bagian taktisnya. Kita kan nggak bisa ngontrol kapan berita terjadi. Apa kita harus nunggu ada kejadian besar? Menurut penulis, nggak perlu nunggu. Anda bisa menciptakannya.
Umpan yang paling efektif adalah sebuah pengumuman yang akan datang Sesuatu yang baru yang belum terjadi. dan mengandung elemen eksklusivitas. Cara menyampaikannya pun ada strateginya. Oke, jabarkan strateginya. Beri petunjuk atau tease. Jangan pernah kirim siaran pers formal yang panjang di awal. Kirim pesan singkat dan santai. Contohnya kayak gimana? Deh, sama liputanmu. Saya mau bagi info awal nih, eksklusif buat kamu. Rasanya personal kan? Iya. Nah, langkah kedua ini yang menurut saya kuncinya. Ciptakan misteri. Kenapa ini penting? Kenapa nggak kasih aja semua infonya biar mereka lebih tertarik? Karena tujuan Anda bukan cuma ngasih info, tapi memulai percakapan. Dengan nahan beberapa detail, Anda bikin mereka merasa perlu nelpon atau balas email buat dapat cerita lengkapnya. Oh, jadi biar mereka yang ngejar kita gitu ya? Betul. Ini manfaatin naluri jurnalis buat menggali dan dapat scoop eksklusif. Mereka pengen dapat lebih banyak warna, itu istilah jurnalistik buat detail dan kutipan yang bikin cerita jadi hidup. Lalu langkah ketiga, bangun momentum. Jangan buru-buru. Ulur ceritanya sedikit, mungkin satu email hari ini, beberapa hari kemudian ada info tambahan, ini membangun antisipasi. Studi kasus soal peluncuran Keep dengan Michael Arrington dari TechCrunch itu bener-bener nyatuin semua ini ya. Tapi tunggu dulu, dia membocorkan info ke TechCrunch sebelum perusahaannya resmi diluncurkan. Iya, Itu kan? Wah gila juga ya, risikonya gede banget. Gimana kalau idenya dicuri atau liputannya malah negatif? risikonya sangat besar. Dan itu nunjukin tingkat kepercayaan yang udah dia bangun sama Arrington. Dia nggak ngasih semua detail teknis, cuma kail dan visinya aja. Hasilnya gimana? Arrington nulis artikel dengan judul provokatif kayak Wang mungkin jadi pengusaha termuda yang dapat modal Ventura, nantikan saja. Wow. Artikel itu keluar sebelum perusahaannya punya nama resmi. Bayangin efeknya. Seluruh Silicon Valley jadi bertanya-tanya, siapa anak ini? Apa yang lagi dia bangun? Itu nyiptain desas-desus yang nggak ternilai harganya. Dan tentu saja pas Keep akhirnya resmi diluncurkan, Tebak siapa yang dapat berita eksklusif pertama? Michael Arrington. Itu tarian yang sempurna. Arrington dihargai, Keep dapat peluncuran yang meledak. jadi apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Kalau kita tarik benang merahnya, cheat code ini sebenarnya soal rekayasa validasi ya. Betul. Bikin orang lain yang kredibel cerita soal kita itu ternyata jauh lebih dahsyat daripada kita teriak sendirian. Ini soal menggeser narasi dari promosi jadi berita. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini pelajaran soal penguasaan seni persepsi. Di dunia yang banjir promosi diri, di mana semua orang di medsos jadi pemasar buat dirinya sendiri, strategi yang paling menonjol justru yang paling halus. Yang terasa otentik karena datang dari pihak ketiga. Kepercayaan yang terbangun dari sana itu aset yang sebenarnya. Yang paling cerdas itu cara penulisnya nutup bab ini. Dia kan baru aja jelasin semua teknik ini, kasih petunjuk, bikin misteri, bangun momentum. Lalu dia nutup dengan kalimat, Saya melakukan hal yang sama baru-baru ini ketika Keep membuat kesepakatan besar dengan Mastercard. Ingin tahu ceritanya? Nantikan saja. dia pakai teknik yang baru aja diajarin ke kita, membacanya. Gila, meta banget. Itu bikin kita mikir dan ini mungkin pertanyaan penutup buat Anda. Coba deh pikirin, pengumuman apa atau pencapaian sekecil apapun yang akan datang dalam pekerjaan atau proyek Anda. Daripada ngerencanain satu pengumuman besar nanti, Gimana kalau Anda mulai menerapkan strategi ini sekarang? Siapa satu orang yang bisa Anda kasih petunjuk kecil hari ini untuk memulai efek domino itu? Dan membuat orang lain yang nantinya menceritakan kisah sukses Anda